Nah, jadi tangkai platina itu baiknya yang lentur ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu kaku, intinya yang lentur, sehingga akan menghasilkan voltase yang sangat bagus. Karena ini pernah aku tes sebelumnya, sahabat-sahabatku dapat melihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabatku dengan Setrumas Channel. Untuk tutorial kali ini ya, konten kali ini saya akan menerangkan tentang sebaik-baiknya platina ya. Ini tergantung daripada kekuatan sepul atau kualitas sepulnya akan saya terangkan, karena ini salah satu penentu juga salah satu pendukung komponen ini adalah platina. Namun sebelumnya ucapkan banyak terima kasih yang selalu mendukung channel saya, Setrumas Channel. Semoga kalian selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya. Silakan yang belum mampir didukung subscribe-nya, karena subscribe Anda yang akan mendukung agar Setrumas Channel selalu eksis dan bisa berkembang. Karena tanpa dukungan Anda, Setrumas Channel tidak ada artinya ya, tidak ada apa-apanya. Gini sahabat-sahabatku, akan aku terangkan tentang platina. Jadi platina ini salah satu mendukung. Memang sebaik-baiknya platina itu platina pabrikan ya, seperti platina Senso Steel itu sangat bagus ya. Namun bila digunakan platina Senso Steel ataupun platina pabrikan itu dengan spek yang besar, itu biasanya kurang kuat, biasanya itu mudah panas dan tidak tahan panas. Intinya itu sangat berpengaruh, karena bila mana platina sudah membara, jelas voltasenya itu akan hilang. Karena dari seluruh rangkaian atau komponen, fungsi dari platina ini adalah untuk menghantarkan ya lonjakan api dengan disaring oleh sebuah kondensor. Itu bukan sebuah filter untuk menyaring daripada apinya ya, voltasenya di platina ini, supaya voltasenya itu keluar halus, menghasilkan kelistrikan yang maksimal. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa platina pabrikan kurang kuat di spek yang besar? Sangat-sangat berbeda ya, karena kalau spek yang kecil itu baiknya menggunakan platina yang bulat ataupun platina pabrikan, itu akan lebih bagus. Jadi kalau masalah voltase untuk menumbangkan ikan nila ini bukan sebuah masalah daripada harus platina pabrikan, itu tidak. Namun platina tetap harus disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan daripada sepul. Coba saja spek besar seperti primeran ataupun kawat primer lebih besar, tapi gunakanlah dengan platina pabrikan, saya yakin itu jebol ya, atau enggak kuat intinya kalau platina pabrikan. Nah, maaf kamera goyang. Terus tangkai platina ini ya, kalau untuk spek-spek yang kecil ya, yang seperti buatan saya yang dahulu ya, yang ini kalau dibikin mata platina widya yang kotak yang besar kurang bagus, karena tidak mendukung dengan sepulnya yang sangat kecil, apalagi kawatnya sangat kecil. Kalau seperti ini adalah platina yang bulat atau pabrikan, sangat bagus dan
tangkai platina juga sangat tipis ya ini ya, dan tidak terlalu kaku ya. Kalau terlalu kaku itu kalau sepulnya seperti ini, kekuatan sepul ini kurang bagus. Jadi kalau sepul yang kecil ya, speknya kecil, baiknya itu platinanya yang lentur, dan digunakanlah, bagusnya adalah platina pabrikan. Jadi secara otomatis medan magnetnya, karena primernya sangat kecil, maka medan magnetnya itu juga kurang begitu besar, karena medan magnet ini adalah besar dan kecilnya juga tergantung daripada ukuran kawat primernya. Nah, jadi tangkai platina itu baiknya yang lentur ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu kaku, intinya yang lentur, sehingga akan menghasilkan voltase yang sangat bagus. Karena ini pernah aku tes sebelumnya, sahabat-sahabatku dapat melihat hasilnya begitu ya. Jadi pada intinya kalau spek besar ini platinanya juga baiknya yang agak kaku sedikit, namun tidak terlalu keras ya, standar saja, karena berbeda dengan tarikan magnetnya lebih besar. Jadi kalau lebih lentur itu biasanya malah cetak itu mengakibatkan kurang bagusnya pengapian di platina apabila tangkai platinnya terlalu lentur, dengan sekali lagi speknya besar karena didukung dengan kawat primernya yang besar. Jadi kalau kawat primer besar, medan magnet besar, dan ampernya juga besar, sehingga nantinya tangkai platinnya ini jangan terlalu lentur gitu ya sahabat-sahabatku. Dan kalau spek besar, baiknya itu menggunakan platina yang lebih kuat. Kalau platina Senso mampu, tapi harganya yang mungkin di sekitar 100 bahkan 100 lebih. Nah, tapi menguras daripada modal ya terlalu banyak, jadi banyak menggunakan alternatif lain, seperti saya menggunakan Widya yang satu bulat yang duduk kotak. Saya sukanya yang duduk kotak, yang getarnya bulat, maka ini akan lebih enak ya, juga lebih bagus pengapiannya di platina. Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa ikan tumbang paling bagus menggunakan platina pabrikan seperti platina Senso Steel itu, saya jawab bisa iya, karena memang pabrikan itu lebih bagus, sudah didesain secara khusus. Namun kalau spek besar ini tidak akan mampu, pasti jeblos ya di platina karena speknya besar, kecuali harga platinanya yang lebih mahal di atas ratusan ribu, kemungkinan ya, atau insya Allah itu kuat. Namun kalau platina pabrikan harganya yang biasa, saya kira nggak akan kuat. Bagusnya di spek-spek yang kecil ya, seperti yang tadi saya tunjukkan. Sekali lagi, jadi pada kunci daripada platina ini salah satu komponen yang mendukung, intinya kapasitas daripada sepul ini itu platina juga tergantung ya, intinya daripada kapasitas itu platina tergantung daripada kualitasnya, kualitas sepulnya. Kalau terlalu lentur jelas nggak bagus, terlalu kaku banget juga kurang bagus. Kalau menggunakan spek-spek besar, menggunakan gergaji merek Airos itu juga standar ya, standar bagus. Karena kelemahan dan kelebihan daripada mata platina tadi ku jelaskan, dan kelemahan kedua adalah pada di tangkai platina.
Kenapa kelemahannya? Kelemahannya kalau terlalu pendek dan terlalu kaku, setelan kencang bagus, di voltasenya bagus, sangat kuat ya, sangat-sangat kuat. Namun kelemahannya adalah di baterainya boros ataupun cepat habis. Kalau di setel standar kurang greget ya, apalagi kalau ikan-ikan yang bandel. Namun di aki lebih ngirit. Nah, maka daripada didukung dengan baterai ini, baiknya itu menggunakan baterai yang ampernya besar, sebanyak yang ampere besar tapi digendong ringan, seperti aki-aki kering ya, atau baterai-baterai kering, misalkan 50 ampere sampai 100 ampere, itu akan lebih bertahan lama. Karena baterainya kalau secara otomatis seperti 10 ampere didukung dengan spek yang besar, apapun yang terjadi tetap boros aki. Karena ibaratnya sebuah rumah ini kan rumah kecil ya, rumah kecil, maka kemampuan kapasitas isi rumah kecil ya nggak banyak. Beda lagi kalau rumah besar, kapasitas rumah besar bisa menampung orang banyak. Itu contohnya seperti itu. Sebagaimana aki, kalau ampernya lebih kecil, secara otomatis menyimpan setrumnya juga lebih kecil. Namun bila ampernya lebih besar, maka menyimpan setrumnya lebih besar, maka kuatannya lebih lama. Itu seperti itu. Nah, jadi gitu ya, aku terangkan kelebihan dan kekurangan daripada tangkai platina, kelebihan dan kekurangan daripada ataupun kelemahan daripada mata platina. Intinya mata platina harus disesuaikan dengan kapasitas kawat, ukuran kawat atau sepulnya. Juga tangkai platina juga sama-sama ada hubungannya, disesuaikan dengan kapasitas daripada kawat, ukuran kawat atau sepulnya. Begitu sahabat-sahabatku. Pada intinya, sekali lagi telah aku sering utarakan atau uraikan, rahasia ataupun kunci yang pertama adalah di lilitan kawat, dan ketahanan suhu daripada kawat juga sangat mendukung. Bila ini sudah sesuai dengan hitungan yang tepat, didukung dengan komponen lain, peredam itu cukup tidak ya terlalu banyak. Karena ada yang mengatakan ke WA saya bahwa peredamnya harus 20 ataupun 30 karena bisa untuk menaikkan daripada kelistrikannya. Saya jawab tidak, karena fungsi daripada peredam ya, fungsi daripada peredam ini kan sebuah filter ya, sebuah filter yang mengolah daripada arusnya atau ampernya untuk menghasilkan daripada kelistrikan untuk memperhalus. Ataupun filter ini adalah yang dilanjutkan pengapiannya di platina ini supaya mulus ya, supaya halus, sehingga voltase yang keluar juga sangat maksimal. Jadi fungsinya itu tidak akan berpengaruh bahwa platina harus peredam sekian banyak akan menambahkan sebuah kekuatan ya, power yang maksimal. Saya kira tidak. Sekali lagi ku jelaskan, kalau peredam ini kan sebuah filter, tadi ku telah jelaskan. Nah, jadi intinya itu sahabat-sahabatku, kunci tetap utama adalah pada lilitan sepul ya, didukung dengan tadi platina, baik dari tangkai mata platina telah aku jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat. Atas keterangan saya, bila banyak sebuah kesalahan saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya itu masih awam lah, si perakit jadul.
Terus kenapa saya selalu menggunakan itu baik yang duduk ini ya, platina duduk maupun getar menggunakan bahan aluminium, karena aluminium ini salah satu untuk membantu anti panas, tujuannya gitu. Jadi bila mana spek besar, platina itu biasanya membara. Kalau sudah membara ya, kalau overhead ini adalah nanti juga pengapiannya akan hilang atau voltasenya akan hilang karena platinanya over. Nah, dengan adanya dudukan ini untuk membantu anti panas, dan alhamdulillah saya lihat di grup-grup sana ya, sebelah sana banyak perakit ataupun yang baru belajar menggunakan dudukan platina. Saya lihat yang tadinya nggak pakai sekarang pakai. Berarti bukan berarti saya yang pertama kali menemukan kayak gini, berarti mereka saya lihat tidak pernah pakai sekarang pakai, berarti dia itu selalu mengikuti channel saya. Nggak apa-apa, walaupun nggak komen nggak apa, yang penting dukung subscribe-nya, semoga bisa berkah buat kalian. Begitu, sekali lagi ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.